Desi Natalia dari mahasiswi D3 Keperawatan Universitas Jember. Jadi di sini tujuan saya ingin melakukan pengkajian atas mbaknya. Apakah mbaknya berkenan? Berkenan. Sebelumnya saya catat terlebih dahulu ya identitas mbaknya. Dengan mbak siapa? Nasyal Firantika. Mbak Nasyal Firantika. Tempat tanggal lahirnya di mana mbak? Jember 1 Desember 1999. Oh berarti sekarang umur 23 tahun ya mbak ya? Iya. Alamat rumah di mana ya mbak? Jombang, Jember. Jember. Nah untuk keluhan yang mbak rasakan boleh diceritakan mbak, keluhan apa saja? Keluhannya tuh gelisah, sesak nafas, batuk, susah mengeluarkan dahak. Apakah dari keluarga punya riwayat penyakit atau mbaknya sebelumnya pernah merasakan sesak nafas? Ada riwayat dari orang tua, ibu saya terutama. Kalau dari mbaknya sendiri, sejak kapan sesak nafasnya mbak? Dari umur 20 tahun, 3 tahun yang lalu. 20 tahun, 3 tahun yang lalu. Sebelumnya kalau pola makan gitu bagaimana mbak? Apakah menurun, apakah normal? Normal-normal saja. Kalau untuk pola tidurnya? Iya, sama masih normal. Mbaknya biasanya kalau tidur pernah di lantai ya atau sering di lantai ya? Iya, saya tidurnya sering di lantai. Oh iya, ini kemungkinan bisa dari faktor genetik atau dari faktor pola hidupnya mbak yang kurang sehat. Jadi selanjutnya saya ingin melakukan pemeriksaan ulang ya mbak ya. Apakah mbaknya berkenan? Iya, silahkan. Bisa berbaring terlebih dahulu. Oke. Permisi mbak, saya lakukan pengecekan ulang dulu ya. Ya, silahkan. Relax saja ya mbak. Ya. Untuk tekanan darahnya normal ya mbak, 120/80. Selanjutnya saya ingin melakukan pengecekan lagi ya mbak, permisi mbak. Dapatkan dari hasil pemeriksaan nadi mbak 90 kali per menit. Ini untuk nadinya juga normal mbak, tekanan darahnya juga normal 120/80 mmHg, nadinya 90 kali per menit. Untuk selanjutnya saya cek dulu pernapasannya mbak. Iya. Permisi mbak.
seharusnya normalnya itu 16 sampai 20 kali per menit, tapi tadi didapatkan 28 kali per menit. Iya. Makanya kadang suka ngerasa sesak nafas sih Mbak ya? Iya. Bisa ya Mbak? Nah, Saat pemeriksaan juga didapatkan atau ditemukan suara tambahan Mbak, seperti ronci. Ronci itu suara yang di paru-paru nggak kurang normal gitu Mbak, jadi bunyinya itu kayak gerut 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 gitu. Ada suara tambahan ronci, bunyi. Nah, tadi kan sudah saya kaji Mbak, tekanan darahnya normal, nadinya normal, pernapasannya kurang normal, itu terlalu cepat 28 kali per menit yang seharusnya 16 sampai 20 batasnya. Untuk pernapasannya juga terdapat suara ronci, mengi. Nah, selanjutnya saya ingin mengukur suhu tubuh dulu ya Mbak. iya. Ini sih Mbak, tangannya boleh disilangkan di sini. Tapi kalau biasanya itu suhunya nggak pernah naik ya Mbak? Normal ya? Iya. Ini sih Mbak. Iya, suhunya normal Mbak. 36,5 derajat Celcius. Jadi nanti beberapa hari ke depan, 3 hari ke depan saya akan melakukan pengecekan kembali atas Mbaknya. Jadi untuk saat ini bisa didiagnosakan bahwa Mbaknya ini bersihan jalan nafasnya tidak efektif, berhubungan dengan spasma jalan nafas yang dibuktikan dengan hipersekresi jalan nafas, sekresi yang bertahan, respon alergi, batuk tidak efektif, dan ditemukan ronci atau dispnea dalam paru-paru Mbak. Semoga lekas sembuh ya Mbak. Nanti Iya. 3 hari ke depan saya akan melakukan pengecekan ulang Iya. dan tindakannya. Terima kasih Mbak. Iya, sama-sama. Permisi Mbak, saya mahasiswa yang kemarin yang telah datang ke sini melakukan pengkajian. Jadi di sini saya ingin melakukan lagi tindakan Mbak, dengan kriteria hasil dari tindakan yang nanti dilakukan, yakni batuk efektifnya Mbak meningkat, produksi sputum menurun, mengi menurun, dispnea membaik, frekuensi napas membaik, dan pola napas membaik. Nah, di sini saya ingin mengajarkan untuk posisi semivolar Mbak, di mana posisi ini bagian kepala tempat tidur lebih tinggi atau dinaikkan. Posisi ini dilakukan untuk mempertahankan kenyamanan dan memfasilitasi fungsi pernapasan Mbaknya. Jadi posisi semivolar ini berfungsi untuk membuka jalan nafas, di mana nanti dapat mudah mengeluarkan sputum yang sulit dikeluarkan Mbaknya. Jadi posisi semivolar ini nanti ditinggikan ya Mbak, untuk posisi tidurnya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya saya ingin mengajarkan tentang bagaimana cara batuk efektif. Tapi sudah beberapa hari ini batuknya bagaimana Mbak? Apakah masih sulit mengeluarkan dahak? Sudah bisa mengeluarkan dahak. Lebih baik sedikit ya? Iya. Beberapa hari sebelumnya. Ini nanti saya akan melakukan tindakan bagaimana cara batuk efektif yang bisa mengeluarkan sputum.
bisa tidur di lantai ya Mbak ya? Iya. Nanti untuk selanjutnya jangan tidur di lantai lagi ya Mbak. Iya. Usahakan diberikan alas kaki. Jangan kontak langsung. Jangan kontak langsung dengan lantai ya Mbak. Iya, siap. Karena kan di lantai kan suhunya pun dingin. Kadang kan ada debu-debu yang mungkin tidak terlihat tapi bisa terhirup oleh kita. Maskernya boleh dibuka Mbak. Nah, jadi saya akan menunjukkan dan mengajarkan bagaimana batuk yang efektif, yang dimana bisa mengeluarkan dahak. Jadi batuk efektif ini dilakukan dengan cara nanti Mbaknya tarik nafas, ketik 1, 2, 3, 4. Nah setelah itu batukkan sekuat-kuatnya ya Mbak. Iya. Tarik nafas, ketik, udah dibatukkan Mbak. Tarik nafas 1, 2, 3, 4. Tekan Mbak. Udah. Jadi gimana Mbak setelah dilakukan batuk efektif yang telah diajarkan? Batuknya sudah mendingan. Dan dahaknya itu sudah mulai keluar. Kemarin-kemarinnya itu udah bisa mendingan, sekarang udah banyak yang keluar. Jadi nanti bisa dilakukan seperti itu lagi ya Mbak ya? Iya. Kalau misalkan sulit bisa dengan melakukan posisi semi fowler. Ini dinamakan semi fowler di mana posisi kepala lebih tinggi daripada badan. Gunanya untuk membuka jalan nafas juga, dan batuk efektif ini dilakukan untuk mengeluarkan sputum atau dahak yang ada di dalam. Berarti batuknya sudah lumayan mendingan ya Mbak ya? Cukup Iya. membaik ya? Tadi sputumnya juga sudah banyak yang keluar, berarti kan sudah tidak ada penumpukan sputum, jadi sudah membaik pun. Nah selanjutnya saya ingin memeriksa lancinya ya Mbak ya? Iya. Ini sih Mbak. Iya. Dari hasil pemeriksaan juga lancinya sudah tidak begitu terdengar, tapi masih ada. Itu kan sudah cukup membaik, mengunya juga sudah menurun. Untuk frekuensi nafasnya saya cek kembali ya Mbak ya. Saya cek ulang apakah ini sih Mbak. Iya. Untuk RR-nya juga cukup membaik, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan dari evaluasinya, batuk efektifnya sudah cukup membaik, sudah bisa batuk yang lebih efektif dari sebelumnya. Terus produksi sputumnya juga sudah tidak menumpuk, sudah bisa dapat dikeluarkan. Terus menginnya juga tadi dari hasil pemeriksaan sudah ada penurunan dari sebelumnya, dan roncinya juga sudah ada penurunan, tidak begitu keras suaranya. Terus dispenia juga membaik, frekuensi nafasnya juga tidak begitu cepat dari sebelumnya. Terima kasih Mbak sebelumnya. Nanti kalau semisalkan sulit untuk mengeluarkan dahak, bisa dilakukan duduk semi fowler seperti ini. Dan jika nanti
sulit mengeluarkan dahak juga bisa dilakukan batuk efektif yang sudah diajarkan. Iya. Sebelumnya terima kasih ya Mbak, semoga Pak lekas cepat sembuh. Iya, makasih. Pembahasan dari kasus yang sudah ditampilkan, Ibu, pasien mengeluh sesak napas, merasa gelisah, pasien mengatakan batuk sulit mengeluarkan darah, rasa sesak napas sejak umur 20 tahun, 3 tahun yang lalu, pola makan pasien normal, tidak menurun, pasien mengatakan darahnya normal, 120 per 90 mmHg, frekuensi nadinya 90 kali per menit, frekuensi nafasnya ditemukan suara ronci atau suara tambahan ronci, suhu tubuh. Maka selanjutnya kita pisahkan data, tanda, dan gejala yang tidak normalnya, yaitu pasien mengeluh gelisah, yang ketiga pasien mengatakan batuk sulit mengeluarkan dahak, yang keempat frekuensi nafas atau respiration rate-nya 2 suara tambahan ronci. Selanjutnya kita masuk ke masalah keperawatan utama yang muncul. Dipisahkan kembali data subjektif dan objektifnya, di mana data objektif ini data yang berasal dari hasil pemeriksaan. Subjektifnya pasien merasa gelisah, yang ketiga pasien mengatakan batuk sulit mengeluarkan dahak. Data objektifnya dari hasil pemeriksaan, frekuensi nafas atau riskan suara tambahan ronki. Ditetapkan etiologinya spasme jalan nafas. Dengan masalah keperawatan, bersihan jalan nafas tidak efektif. Lanjut ke kalimat diagnosa keperawatan. Bersihan jalan nafas dibuktikan dengan batuk tidak efektif, tidak mampu mengeluarkan dahak, sesak nafas, dan ditemukan suara tambahan ronki. Saran keperawatan, tujuan yang diharapkan setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 hari, batuk efektif meningkat, mengingat menurun, wheezing menurun, gelisah membaik. Lalu ditetapkan tindakan keperawatannya yaitu latihan batuk efektif. Batuk. Yang kedua, monitor adanya retensi sputum. Terapeutik. Yang pertama, yang kedua, pasang perlak dan bengkok ke pangkuan pasien. Yang ketiga, buang sekret pada tempat sputum. Lanjut efektif. Yang kedua, anjurkan tarik nafas dalam melalui hidung selama 4 detik, bibir mencucu atau dibulatkan selama 8 detik. Anjurkan ulangi kembali tarik nafas dalam hingga 3 kali. Anjurkan batuk dengan kuat langsung setelah hanya intervensi didapatkan evaluasi keperawatan. Setelah intervensi ditemukan data bahwa batuk efektif cukup meningkat dengan skala 4, kondisi sputum cukup menurun dengan skala 4, mengi cukup menurun dengan skala 4, frekuensi nafas cukup membaik dengan skala 4, disipnya cukup membaik dengan subjektifnya. Setelah dilakukan intervensi, klien mengatakan sesak napas berkurang, batuk efektifnya meningkat, dan juga mampu mengeluarkan dahak atau sputum. Hasil pemeriksaan, suara tambahan menurun atau suara loncinya menurun, disipnya juga cukup membaik. Objektifnya hasil pemeriksaan, perawatan, atau masalah teratasi sebagian, lalu planningnya akan dilanjutkan atau diteruskan intervensi.